all mine. It's trying to communicate. Halo Iksa viewer, balik lagi di Iksa Nesta. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat ya di pandemi ini. Oh ya guys, kali ini Iksa ngerangkum film bergenre adventure drama sci-fi. Film ini berjudul The Abyss yang rilis tahun 1989. Film ini bercerita tentang petualangan mantan insinyur perminyakan yang sudah menikah, yang masih memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan dengan istrinya. Mereka ditugaskan untuk membantu Navy SEAL atau Angkatan Laut Amerika Serikat dengan operasi pemulihan rahasia kapal selam nuklir mereka yang telah disergap dan ditenggelamkan dalam keadaan misterius di perairan yang terdalam di bumi. Apakah yang misterius itu maksudnya guys? Oke, sebelum gaspol ke rangkuman ceritanya, Iksa mau meminta ke kalian buat subscribe dan like juga ya. Ayo rame-rame kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Setuju kan guys? Film berawal ketika USS Montana atau kapal selam rudal nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat dengan 156 awak yang sedang beroperasi jauh di Palung Cayman di Laut Karibia. Kapal ini bertemu dengan objek dalam laut tak dikenal yang bergerak dengan kecepatan tinggi, bahkan melebihi kecepatan apapun dalam laut. Benda bercahaya itu lewat sangat dekat dengan kapal selam sehingga mengakibatkan kapal kehilangan tenaga beberapa saat. Ketika tenaganya pulih, kapal selam sudah dekat dengan dinding ngarai bawah air dan akhirnya menabrak dinding tersebut. Isi dalam kapal terbakar dan terjadi kebocoran di mana-mana. Seorang perwira menginstruksikan untuk meluncurkan suara darurat kapal selam sebelum kapal selam bertabrakan dengan dinding batu dan banjir memenuhi isi kapal sehingga tenggelam dan seluruh kru kapal selam tewas. Kapal selam Soviet menuju ke daerah itu dalam upaya untuk menyelamatkan kapal selam dan misilnya saat badai masuk. Sedangkan Amerika memutuskan bahwa cara tercepat untuk melakukan penyelamatan adalah dengan memasukkan tim US Navy SEAL ke dalam sebuah platform pengeboran minyak bawah air eksperimental milik pribadi yang bernama Deep Core, yang kemudian akan mereka gunakan sebagai basis operasi penyelamatan mereka. Perancang sekaligus kepala insinyur platform Dr. Lindsay Bregman yang diperankan oleh Mary Elizabeth Mastrantonio sangat marah dengan gagasan Rick-nya yang diperintahkan untuk misi ini. Suaminya yang terasing bernama Virgil Bregman atau biasa dipanggil Bud yang diperankan oleh Ed Harris adalah mandor peron yang memimpin tim tersebut. Namun Bentik Petroleum alias pemodal Rick telah setuju untuk bekerja sama dengan Angkatan Laut dan telah menjanjikan pembayaran bonus yang cukup besar bagi awak Rick. Lindsay sendiri melakukan perjalanan ke Rick bersama tim SEAL untuk mengawasi operasi secara pribadi. Setelah 8 jam di ruang kompresi, Lindsay dan tim SEAL muncul. Namun tidak ada yang melihat bahwa pemimpin SEAL, yaitu Letnan Hiram Covey, yang diperankan oleh Michael Biehn, telah mengembangkan sindrom saraf tekanan tinggi atau biasa disebut HPNS ketika tangannya sedikit gemetar. Lindsay dan Bud mulai berdebat satu sama lain, mengungkapkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang telah berpisah. Bud menjadi marah, melepas dan melempar cincin kawinnya ke toilet kimia, tapi ternyata diambil kembali setelah beberapa saat. Letnan Covey memimpin seluruh operasi. Dia mengeluarkan perintah dengan marah menegur kru ketika mereka mulai bercanda satu sama lainnya.
Rick dan tim SEAL bersiap untuk menyelidiki bangkai kapal selam. Sedangkan salah satu SEAL menunjukkan anggota kru yang bernama Hippie dan Catfish tentang sistem pernafasan bawah air berteknologi tinggi yang menggunakan cairan beroksigen sebagai pengganti udara. Karena Hippie tidak percaya, tim SEAL mengujinya dengan tikus piaraannya Hippie. Sistem ini memungkinkan pemakainya bertahan hidup di kedalaman laut yang sangat ekstrim dan harus menyerah pada tekanan air yang kuat. Saat melakukan pencarian, tim SEAL dan anak buah bot menemukan makhluk aneh bercahaya yang tidak dapat mereka identifikasi. Makhluk yang sama yang secara tidak sengaja menyebabkan kapal selam itu tenggelam. Lindsay yang mengemudikan salah satu dari 3 kapal selam mini ini mengalami gangguan kehilangan daya yang sama persis seperti yang dialami kapal Montana saat mencari kompartemen di kapal yang tenggelam itu. Rekan Bud bernama Jammer, anggota terbesar kru Rick, melihat makhluk aneh dan panik. Ketika dia mencoba melarikan diri dari ruangan, dia merusak katup pada alat pernafasannya dan mulai kejang. Bud dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkan Jammer, tetapi kecelakaan itu membuatnya koma. Saat badai meningkat, Coffee dan timnya berkomunikasi dengan komandan mereka di permukaan, yang memberitahu mereka bahwa kapal selam penyerang Rusia terdeteksi di daerah tersebut. Tim tersebut diperintahkan untuk mengambil hulu ledak rudal Trident dari kapal selam Montana dan memersenjatainya sebagai kemungkinan jika Rusia mulai mendekati Montana. Letnan Coffee dan tim SEAL mengambil sub mini terbesar Rick tanpa izin. Dia menggunakan lengan mekanik besar kapal selam sehingga dapat membuka pintu peluncuran Montana dan mengekstrak salah satu Tridents atau rudal penghancur. Namun, kapal selam ini yang mereka pakai adalah satu-satunya kendaraan yang mampu melepaskan kabel pusar stasiun ke kapal induk di permukaan yang bernama Bentic Explorer. Sekembalinya mereka, SEAL melepaskan hulu ledak Trident dan menyerahkan kapal selam ke pilotnya, yaitu One Night, yang diperankan oleh Kimberly Scott, yang mengeluarkannya supaya dapat melepaskan umbilikus. Pada saat ini, Bentic Explorer atau kapal induk di permukaan berada di tengah badai yang sangat besar dan diombang-ambingkan dengan keras oleh angin kencang dan gelombang badai. Gerakan kapal membuat One Night tidak mungkin melepaskan kabel yang menyentak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mulai menyeret stasiun di sepanjang bagian bawah menuju palung Cayman. Tegangan kabel menyebabkan derek-derek penopang stasiun terlepas dari kapal induk dan terjatuh ke laut. Kemudian derek itu tenggelam ke arah Rick. Bud memberi perintah untuk menahan benturan. Derek mendarat di bagian bawah nyaris kehilangan Rick. Para kru untuk sementara merasa lega karena derek tidak menabrak Rick. Namun malah menggelinding ke jurang Cayman dan Rick tertarik dengan keras ke arah jurang yang menyebabkan kerusakan parah di dalam Rick dan banjir besar sehingga menewaskan 6 awak stasiun, salah satu dari tim SEAL dan melukai beberapa kru dari tim SEAL yang selamat. Untunglah Rick tidak ditarik ke dalam jurang dan berhenti beberapa meter dari bibir palung. Ketegangan meningkat karena platform Rick telah kehilangan kontak dengan kapal induk di permukaan, dan kemarahan kru terhadap SEAL meningkat atas kematian teman dan rekan kerja mereka. Para kru berkumpul membahas makhluk aneh seperti makhluk bawah air dan disebut sebagai kecerdasan non-terestrial atau NGI, itu sebutan hippie. Sedangkan Coffee yang paranoid menganggapnya sebagai ancaman. Saat mengaktifkan tangki oksigen di luar Rick, Lindsay menemukan salah satu kapal kecil aneh berbentuk cahaya yang dia lihat saat berada di kapal selam, dan kemudian kapal yang jauh lebih besar dan terang benderang yang dia sentuh. Saat kedua kendaraan melesat keluar dari pandangan menuju jurang, Lindsay mencoba mendapatkan beberapa foto. Ketika dia menunjukkan foto-foto itu kepada kru, mereka cukup heran tetapi tampaknya mempercayai ceritanya. Bud membawa Lindsay ke samping dan mengira mungkin mengalami halusinasi. Tetapi Lindsay meyakinkannya bahwa dia tidak berhalusinasi dan juga tidak menderita HPNS.
Ketika seluruh kru sedang istirahat, muncullah tentakel yang seluruhnya terbuat dari air, tetapi dapat bergerak seperti ular. Tentakel itu juga berubah menjadi wajah Lindsay dan Bud. Sepertinya benda itu ingin berkomunikasi. Ketika Coffee menemukan asal tentakel di kolam selam Rick, dia panik dan menutup salah satu palka sehingga tentakel itu terpotong. Ketika ujung tentakel menatap ke arahnya, Coffee menjadi semakin ketakutan dan sisanya tenggelam ke kedalaman. Letnan Coffee mengikat hulu ledak ke Big Gig, yaitu salah satu kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh platform. Coffee memutuskan untuk mengirimnya ke dasar palung, tempat makhluk NTI atau terrestrial tadi diduga berasal. Sepertinya Coffee ingin menghancurkan makhluk tersebut. Dia bersama salah satu timnya yang bernama Sonic memaksa kru Rick dan Lindsay masuk ke dapur Rick dan mengunci mereka. Coffee meninggalkan Sonic untuk menjaga mereka agar tidak melarikan diri. Lindsay mencoba untuk berunding dengan Sonic melalui pintu. Ketika pintu itu tiba-tiba terbuka dan muncullah Jammer yang telah sadar dari komanya dan melumpuhkan Sonic. Sementara itu, Coffee telah mengganjal pintu ke sub-bay Rick dan menunggu sampai saatnya untuk meluncurkan Big Gig. Karena kerusakan yang terjadi pada Rick, Bud dan Catfish harus berenang ke sub-bay menuju ruang 6 lewat bawah Rick dalam air dingin yang membekukan. Bud berhasil mencapai palka ruang 6 tapi tidak bisa dibuka, jadi harus meninggalkan Cat di palka itu dan menuju kolam utama. Bud mencoba menyelinap ke Coffee, berniat untuk memukulnya dengan pipa besar. Tetapi niatnya itu diurungkan, dia memutuskan untuk mengambil pistol yang telah diselipkan Coffee ke ikat pinggangnya. Coffee melihatnya dan mencoba menembak Bud, tetapi pistolnya kosong. Salah satu tim SEAL-nya yang bernama Monk sebelumnya telah mengeluarkan isinya. Bud dan Coffee bertarung 1 lawan 1. Yang akhirnya Coffee berhasil melilitkan kabel di leher Bud. Tiba-tiba Cat muncul dan meninju wajah Coffee sampai terpental. Coffee mundur menuju ke kapal selam dan lolos. Dia pindah posisi di mana dia dapat meluncurkan Big Gig. Bud dan Lindsay akhirnya turun tangan. Bud mengenakan pakaian selam dan mengejar Coffee. Akhirnya bisa mengikat Prof yang kabur ke pagar di Rick. Tapi Coffee yang mengetahui itu menyerang Bud. Untunglah dia dibantu oleh Lindsay yang mengemudikan salah satu kapal selam Rick. Setelah pertarungan hebat, 2 kapal selam di sepanjang dasar laut, Lindsay berhasil membuat kedua kapal selam mati dan menghentikan Coffee, sehingga kapal selam yang dikemudikan Coffee jatuh ke dalam palung dan meledak karena tekanan air. Namun mereka tidak bisa menghentikan Rolf yang membawa hulu ledak sehingga tetap jatuh ke dalam palung. Kapal selam Lindsay mulai bocor dan banjir dengan cepat memenuhi dalam kapal selam. Lindsay menyuruh Bud untuk menggunakan satu-satunya pakaian selam yang dia pakai untuk berenang kembali ke palka Rick dan menarik tubuhnya. Sementara dia akan tenggelam, dia menepi di air yang sangat dingin yang mengawetkannya melalui refleks. Bud membawa Lindsay dengan berharap dia bisa dihidupkan kembali di peron. Situasi sangat menegangkan saat seluruh kru mencoba menyadarkan atau menghidupkan kembali Lindsay. Saat menggunakan peralatan darurat gagal dan rekan kru yang lain telah menganggap Lindsay telah mati, Bud dengan panik mulai mengguncang dan bahkan menampar Lindsay yang akhirnya tersadar kembali. Yang membuat seluruh kru lega dan bahagia. Bud menjadi penyelam paling berkualitas dan terkuat yang tersisa. Bud kemudian mengenakan pakaian selam eksperimental yang diberikan kepadanya oleh tim SEAL yang tersisa, yang sekarang berpihak pada Bud, di mana penyelam menghirup cairan oksigen sebagai pengganti udara. Bud akan turun ke kedalaman yang luar biasa tanpa cedera, seperti tubuhnya yang penuh cairan tidak akan dihancurkan oleh tekanan dengan memiliki cairan di paru-paru daripada gas. Misi Bud adalah menyelam ke dasar palung 2 mil ke bawah dan bisa lebih dalam dari siapapun yang pernah menyelam sebelumnya. Di situ dia harus mematikan senjata hulu ledak yang terjatuh tadi sebelum meledak. Turun ke bawah membutuhkan banyak waktu. Tekanan memang mempengaruhinya, tetapi Lindsay membantunya dan membuat Bud semangat sambil
berbicara dengannya tentang kehidupan pribadi mereka. Mereka terus berkomunikasi melalui lisan yang diketik oleh Booth. Akhirnya, setelah turun dengan kedalaman yang sangat dan dia telah lemah dengan tekanan air, hulu ledak itu berhasil ditemukan. Booth menyentuh dan membongkar bom sesuai instruksi dari tim SEAL. Setelah beberapa saat menegangkan di mana tongkat pijarnya yang berwarna hijau membuatnya dia tidak mungkin untuk menentukan warna kabel yang harus dipotong sesuai instruksi, dia memotong kabel yang tepat dan dapat menonaktifkan bomnya. Namun ketika dia memeriksa pengukur untuk sisa cairan pernapasannya, dia melihat bahwa dia tidak memiliki cukup sisa oksigen untuk kembali ke rig. Lindsay menjadi tertekan, menyuruh Booth untuk memulai kembali. Berharap dia bisa bernafas cukup dangkal untuk membuatnya tetap semangat. Booth mengatakan kepadanya melalui keypad pergelangan tangan bahwa dia tahu kalau dia tidak akan bisa kembali, tetapi dia harus pergi untuk menyelamatkan kru platform dan makhluk NTI. Booth mengirimkan pesan terakhir yang mengatakan bahwa dia mencintainya dan masih menganggapnya sebagai istrinya. Dan dia mengatakan kepadanya betapa dia mencintainya sebelum menganggap dia sudah mati. Tiba-tiba Booth akan sekarat, dia didatangi makhluk NTI saat oksigennya habis dan membawanya ke kapal mereka. Kapal NTI yang menyerupai sebuah kota besar yang bersinar di lantai celah palung yang gelap. Mereka memberinya udara untuk bernapas pada tekanan yang normalnya dan melakukan komunikasi diam dengan Booth. Mereka kemudian menunjukkan kepada Booth beberapa klip televisi yang mereka simpan tentang perilaku kehidupan destruktif umat manusia. Secara diam-diam menjelaskan bahwa mereka telah membiarkan manusia sendirian, tetapi sekarang percaya bahwa manusia terlalu merusak diri sendiri untuk melanjutkan perilaku ini. Mereka juga menunjukkan pada Booth beberapa siaran berita terkini tentang fenomena luar biasa di sepanjang pantai benua di permukaan bumi. NTI menggunakan kemampuan mereka untuk mengendalikan air untuk membentuk tsunami setinggi 1000 meter di lepas pantai setiap benua di bumi, mengancam untuk menghancurkan umat manusia karena mereka risih melihat manusia saling membunuh. Booth bertanya kepada NTI hak apa yang mereka miliki untuk menilai kepribadian umat manusia. Kemudian NTI memperlihatkan klip sejarah Hitler, perang, dan genosida serta pembantaian di mana-mana. Namun, ketika NTI telah menyadap transmisi komunikasi Booth yang bertuliskan kalimat "Love you wife", mereka memutuskan untuk menghentikan badai dan tsunami, menyadari bahwa manusia masih memiliki belas kasihan satu sama lainnya. Kembali ke rig, semua orang sedih dengan hilangnya Booth dan menunggu Bentik memulai operasi penyelamatan. Namun mereka menerima pesan yang diketik dari Booth yang memberitahu mereka bahwa dia masih hidup dan sehat, dan bahwa mereka harus mempersiapkan diri. NTI mengangkat seluruh kota mereka dari dalam palung, tetapi sangat besar, sehingga mengangkat sebagian besar armada angkatan laut yang berpatroli di daerah di atas air, termasuk penjelajah. Rick juga ada di kota dan semua orang tampaknya baik-baik saja, termasuk kru bawah air yang seharusnya mati tanpa melakukan dekompresi. Hippie dan Lindsay menyimpulkan bahwa NTI telah mencegah mereka mengalami tekanan. Lindsay melihat Booth muncul dari kota NTI dan mereka pun bertemu satu sama lainnya dan ditutup dengan ciuman yang menggadelkan. Itulah ending dari film The Abyss ini guys. Menurut Iksa, meskipun jadul, film ini sangat keren. Jadi Iksa saranin kalian nonton filmnya secara full juga, pasti lebih seru. Kalau menurut kalian gimana ceritanya guys? Kasih masukan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat di share kalau memang menarik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Bye.